Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Bino Wardana. Jadi ini adalah video niat pertama saya. Jadi kemarin udah aku upload ada perkenalan tentang tahun 2026. Jadi kembali lagi dengan saya Bino Wardana. Dan pada kesempatan kali ini video santai sih teman-teman. Aku mau share pengalamanku terkait kemarin sebenarnya cari kuliah ataupun cari perkuliahan itu aku ada cerita yang lumayan panjang buat sampai di sini sekarang. Kebetulan aku sekarang ada di Surabaya, bukan di Klaten lagi teman-teman. Nah oke, jadi sebelum mulai videonya aku pengen teman-teman buat klik subscribe dan juga like di bawah, karena itu akan sangat mendukung aku banget buat update-update video YouTube yang lainnya. Dan mana harapannya teman-teman nanti bisa mendukungku untuk upload terus video-video tentang konten edukasi, tentang share pengalamanku pribadi selama masa kuliah yang harapannya nanti bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama buat teman-teman yang dari SMA untuk nantinya bisa belajar ternyata kegiatan perkuliahan itu seperti ini, ternyata cari universitas itu seperti ini gitu. Oke, jadi aku mulai ceritanya teman-teman dari yang pertama, aku ikut seleksi PTN dulu. Oke, jadi teman-teman yang pertama itu aku kemarin tentu sebagai siswa SMA yang nilainya lumayan, ya lumayan standar lah ya, nggak bagus banget dan juga nggak jelek-jelek banget. Aku itu ada di peringkat 114 dari 114 dari 115, kayaknya pokoknya aku nomor 2 yang paling akhir di urutan siswa eligible, yang mana itu sangat jelek kalau bisa dibilang. Masuk eligible, tapi nggak terlalu bagus gitu, peringkat 2 dari akhir. Dan di situ aku mulai berpikiran bahwa kalau SNBP aku udah nggak mungkin dapat itu, karena sertifikatku juga kebanyakan sertifikat non akademik yang mana itu nggak linear dengan bidang yang akan saya tekuni pas kuliah. Dan saat ini teman-teman, aku kebetulan, oh ya aku lupa introduction, aku sekarang kuliah di Telkom University di kampus yang Surabaya, dan aku alhamdulillahnya dapat full beasiswa 100% dari jalur yang namanya beasiswa prestasi. Aku dapat kategori unggulan, jadi aku dapat 100% beasiswa full gitu dari awal kuliah sampai nanti lulus insya Allah. Dan teman-teman, jadi tadi sampai aku eligible nomor 2 dari belakang itu ya nggak bagus-bagus banget, nggak jelek-jelek banget juga sih ya, yang penting eligible. Dan aku mikir SNBP nggak akan lolos. SNBP itu seleksi nasional berbasis prestasi, itu indeksnya kalau di tahunku itu dari nilai rapor. Jadi dari semester awal, semester 1 sampai semester 5 itu di total, di rata-rata jadilah nilai untuk pendaftaran SNBP, dan juga kalkulasinya nanti dengan berbagai sertifikat yang ada. Kalau nggak salah ada TKA atau seleksi apa gitu, aku lupa. Pokoknya SNBP itu aku otomatis kerasa nggak lolos karena juga aku masangnya lumayan tinggi. Aku ada salah satu impian kampus di Surabaya juga sebenarnya, kampus teknik di Surabaya ya, inisialnya ITS. Teman-teman tahu lah ya, kampus ITS itu udah idamanku banget dulu. Dan seleksi SNBP kalau lolos, habis itu aku berjuang keras untuk daftar di SNBT teman-teman. Di SNBT aku udah berjuang keras, belajar pagi, siang, sore, malam juga. Itu udah ya pokoknya aku udah effort banget yang buat belajar di SNBP ini teman-teman. Tapi tetap nggak dapat di SNBT ini. Qadarullah aku nggak dapat. Ya aku di situ bingung mau daftar mana lagi sebenarnya teman-teman, karena SNBT itu merupakan dua jalur yang utama sebenarnya di PTN. Tapi sebenarnya masih ada lagi namanya seleksi mandiri, tapi karena aku berpikiran bahwa di kampus PTN sekarang itu, maksudnya perguruan tinggi negeri, terus sekarang harga untuk uang gedungnya di PTN itu lumayan mahal, yang mana sebenarnya mampu sih mampu, tapi aku mikir kayaknya nggak terlalu worth it jika aku daftar ke kampus uang gedungnya mahal, belum lagi nanti UKT, biaya hidup dan sebagainya. Dan sebelum aku daftar mandiri teman-teman, kebetulan aku dapat salah satu informasi dari mana aku lupa, kayaknya dari Instagram. Pokoknya ada namanya seleksi beasiswa. Jadi ada salah satu kampus namanya Telkom University yang aku kuliah sekarang tempatnya di situ. Itu buka jalur beasiswa lumayan banyak, dan aku kebetulan baru cari tahu namanya beasiswa prestasi di Telkom University. Dan setelah aku ikut seleksi akhirnya lolos dan dapat kategori unggulan. Ya alhamdulillah yang dapat full dari awal sampai akhir gitu. Dan aku di sini mau kasih tips ke teman-teman gimana caranya biar aku bisa dapat beasiswa. Kalau bisa dibilang full nantinya dari awal sampai akhir, yang harus dipersiapkan sebagai siswa apa, habis itu aku harus persiapan apa aja mas gitu. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Oke, jadi teman-teman, seleksi beasiswa di Telkom University itu aku limitasi di Telkom ya ini ya. Tapi aku nggak tahu juga di beasiswa yang lain seperti apa. Tapi yang tentu utama adalah ketika teman-teman mau cari beasiswa, teman-teman harus stabil dan juga jaga nilai selama masa SMA. Jadi nilai rapor selama masa SMA itu diusahakan agar naik, atau kalau nggak stabil ya, jangan sampai nilainya itu di semester 1, semester 2, semester 3 itu tiba-tiba nilainya turun, karena nantinya akan mempengaruhi tingkat kelolosan beasiswa itu sendiri. Jadi kan penyelenggaranya tentu
membutuhkan award beasiswa yang mumpuni, yang bagus gitu. Jadi teman-teman harus jaga nilai rapor awal SMA sampai nantinya lulus SMA gitu. Jadi nilainya kalau nggak naik ya stabil minimal. Selanjutnya teman-teman juga kalau bisa aktif di organisasi, itu nantinya buat dapat sertifikat atau tanda aktif di organisasi. Karena teman-teman setauku lumayan banyak ya sertifikat, lumayan banyak ya penyelenggara beasiswa yang mempertimbangkan seorang aktivis organisasi. Jadi ada tuh beasiswa yang emang jalurnya diperuntukkan untuk anak-anak OSIS, habis itu anak-anak yang emang aktif di organisasinya selama masa SMA gitu. Selanjutnya setelah tadi jaga nilai akademik, habis itu aktif di organisasi, yang selanjutnya teman-teman aku sarankan buat ikut lomba dari semester 1 SMA. Jadi seenggaknya teman-teman cari pandangan teman-teman selama SMA itu mau menghabiskan waktu untuk apa, atau hanya sekedar main, entah nanti di semester 3, semester 4, kelas 2 atau kelas 3 nanti baru aktif di perlombaan. Jadi karena perlombaan ini nantinya akan jadi nilai tambahan, nilai plus ketika teman-teman nanti daftar ke beasiswa. Jadi juga penyelenggaranya akan mempertimbangkan teman-teman ketika menjadi seorang siswa yang berprestasi gitu. Jadi perbanyak sertifikat di organisasi sama sertifikat prestasi selama masa SMA. Dari 3 poin utama ini yang sebenarnya teman-teman udah jadi poin paling unggulan. Jadi 3 ini harus dikencengin dulu ketika nanti teman-teman targetnya mau cari beasiswa. Karena perlu aku kasih tahu ya teman-teman, sebenarnya informasi beasiswa itu banyak, tapi yang menjadi masalah adalah orang itu kadang malas untuk cari informasi. Dan dengan modal 3 utama ini, rapor, organisasi, dan juga prestasi selama SMA, aku rasa itu udah cukup banget buat teman-teman yang nantinya mau mencari beasiswa entah di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kalau teman-teman mau di luar ya otomatis nanti kencengin di bagian bahasa Inggrisnya. Nanti mungkin ada sertifikasi TOEFL atau IELTS, itu nanti teman-teman bisa penuhi secara mandiri. 3 hal utama ini akan menjadi pertimbangan dasar ketika teman-teman mendaftarkan beasiswa. Rapor yang bagus, sertifikat aktif organisasi, dan juga sertifikat prestasi selama masa SMA. Tergantung teman-teman nanti mau mulai dari kelas berapa, kelas 1 atau kelas 2, silahkan dipertimbangkan dengan baik, karena semakin cepat untuk memulai nantinya pastinya akan persiapannya semakin matang gitu. Dan tentu nanti sebagai seorang warga beasiswa, teman-teman nanti akan ada beberapa ketentuan ya dipenuhi agar beasiswanya tetap berlanjut. Salah satunya adalah mempertahankan prestasi selama masa perkuliahan, karena tentu penyelenggara beasiswa berharap teman-teman sebagai penerima beasiswa agar menjadi mahasiswa yang aktif dan juga pintar secara akademis maupun non akademis, dan itu harus dipenuhi setiap semester. Jadi persiapan dengan baik agar teman-teman dapat kuliah secara gratis. Jadi aku almet gratis, semuanya gratis, dan nanti tinggal uang hidup di Surabaya gitu. Jadi itu aja mungkin persiapan yang harus dipenuhi teman-teman. Mungkin dari mulai awal tahun ini, masih ada tahun 2026 ya, masih awal tahun. Nanti mungkin seleksi beasiswa itu ada di pertengahan bulan sih, di bulan Mei atau Juni. Jadi masih ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 4-5 bulan. Silahkan teman-teman persiapkan dengan baik ya, dengan cari sertifikat. Masih ada waktu selama 4 bulan, sertifikat organisasi atau sertifikat perlombaan. 4 bulan ini silahkan dimanfaatkan dengan baik, dan harapannya teman-teman nanti bisa mengikuti kegiatan kuliah dan perlombaan, ambil sisi baiknya, hikmahnya, dan semoga berhasil sampai tujuan. Mungkin itu aja teman-teman yang ingin aku sampaikan terkait sharing mengenai pengalamanku cari universitas, dapat beasiswa itu caranya gimana gitu. Jadi masih ada 4 bulan buat teman-teman persiapan, silahkan dipersiapkan dengan baik. Persiapan nilai akademik, sertifikat organisasi, sertifikat kejuaraan prestasi, dan sebagainya. Silahkan dimanfaatkan dengan baik waktunya. Dan udah itu aja. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan juga like di bawah, karena itu nanti akan sangat mendukung aku banget buat upload video YouTube ke depannya gitu, agar konsisten setiap minggu akan ada update video YouTube. Cukup sekian, saya William Mardana, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye semuanya.